278 halaman yang diterbitkan pada tahun 2016 dengan penerbit dari Gagas Media. Rangkumannya yaitu menceritakan tentang kehidupan seorang dua anak lelaki bernama Satya dan Cakra yang sudah tumbuh dewasa. Meskipun tanpa didikan dari seorang bapak, kedua anak tersebut mendapatkan puluhan kaset peninggalan bapaknya yang dibuat sebelum bapak mereka meninggal karena masalah penyakit kanker. Kaset-kaset tersebut berisi tentang motivasi mengenai masalah dan hal-hal dalam kehidupan. Kaset-kaset tersebut mereka tonton setiap hari Sabtu datang. Beberapa konflik banyak yang muncul dengan salah satunya dari sifat Satya yang sangat temperamental sehingga membuat ketiga anak dan istrinya tidak merasa nyaman dengannya. Sedangkan Cakra tak kunjung mendapatkan jodoh sehingga mengharuskan ibunya untuk mencarikannya jodoh berkali-kali. Dan juga dari masalah sang ibu yang menyembunyikan penyakitnya dari kedua anak lelakinya. Pada akhirnya, setiap konflik yang dialami oleh Satya dan Cakra dapat terselesaikan dengan nonton video dari peninggalan bapak mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Talita. Aduh, nih masukan buat ibu nih. Ibu sebenarnya mau nonton film ini nih, ya. Tapi belum punya waktu. Ada lah di YouTube. Kalian bisa cari di Netflix atau di yang lainnya, channel yang lainnya. Suka ada di ininya di bagian depannya ya. Tapi belum sempat. Sekarang dapat bocorannya. Mau nonton memaksakan. Iya bangga, silakan ini mic-nya kakak. Ya. Berapa menit? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu suara ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Pemulu yang sudah mengizinkan kami untuk isu literasi. Untuk adik-adikku yang saya sayangi dan kasihi, anggap saja kami ini kakak kalian, abang kalian yang selalu ada buat kalian. Aduh, gaya sih, lebay. Kalau kalian pengen belajar, berbicaralah. Dan kalian pengen main, silakan datang ke sini. Kalian pengen jajan, silakan dekat Pak Hujan. Ya, kalau mau jajan. Jadi kita akan mengenalkan apa itu sih literasi, apa itu numerasi. Literasi itu bukan hanya membaca. Tadi sudah disinggung oleh Ibu ya, memahami simbol. Kalian jangan cuma membaca novel, cuma dibaca puisi, cuma dibaca, bukan seperti itu. Tapi literasi itu mengidentifikasi, memahami apa sih isi bacaan yang ada dalam buku tersebut. Misal seorang kancil dan buaya, apa sih makna tersebut, apa sih yang harus kita diambil dalam cerita tersebut, karakteristik apa sih yang kita harus ambil dalam cerita tersebut. Itu yang dinamakan literasi. Ya, paham? Nah, jadi literasi itu bukan hanya kita membaca, bukan seperti itu ya. Tapi kita harus pahami, identifikasi apa sih yang ada di dalam buku tersebut yang kalian baca. Itu namanya literasi. Yang kedua, numerasi. Apa sih numerasi? Numerasi itu bukan hanya matematika, teman-teman. Bukan hanya matematika. Jawabannya sudah numerasi. Wah, jelas itu matematika, bukan seperti itu. Numerasi itu dimana kita mengambil cakupan matematika dasar, dimana dalam memecahkan sehari-hari. Contohnya, ada yang tahu contohnya numerasi? Sehari-hari
Kalian pernah ke mall nggak? Pernah ke 35 nggak? Nah itu seperti numerasi, harganya 35, belum tentu itu harganya 35, betul nggak? Nah seperti itu, jangan kalian tertipu oleh kata-kata yang harganya turun. Jadi kalian harus baca dulu, apa sih ada kan 70% diskon seperti itu. Jadi kalian harus tahu dulu, oh 70% bukan 70% itu diskon, bukan. Jadi kalian harus tahu sih matematika dasarnya seperti itu, paham? Nah seperti itu, ada yang mau tambahkan? Saya akan membuat puisi, bukan puisi, membacakan puisi cuma 3 paragraf. Boleh, silakan. Gimana? Boleh nggak? Boleh. Saya masih belajar, nanti kita sama-sama belajar. Yang suka puisi silakan boleh. Ya, nanti peraganya oleh kakak Bapak itu. Jadi Praga. Puisi ini khusus untuk sajak ibunda karya W.S. Renda. Tahu W.S. Renda? Nah, mengenangkan ibu adalah mengenangkan buah-buahan. Istri adalah makanan utama. Pacar adalah lauk-pauk. Dan ibu adalah pelengkap sempurna kenduri besar kehidupan. Wajahnya adalah langit senja kala, keagungan hari yang telah merampungkan tugasnya. Suaranya menjadi gema dari bisikan hati nuraniku. Mengingat ibu, aku melihat janji baik kehidupan. Mendengarkan suara ibu, aku percaya akan kebaikan manusia. Melihat foto ibu, aku mewarisi naluri kejadian alam semesta. Berbicara saudara-saudaraku, aku pun ingat kamu juga ibu. Aku jabatkanmu, aku peluk kamu di dalam persahabatan. Kita tidak ingin saling menyakiti hati, agar tidak saling menghina ibu kita masing-masing yang selalu bagaikan bumi, air dari langit membela kita dengan kewajaran. Maling punya ibu, pembunuh punya ibu, wartawan amplop anggota parlemen yang dibeli mereka pun punya ibu. Macam manakah ibu mereka? Apakah ibu mereka bukan merpati di langit jiwa? Apakah ibu mereka bukan pintu kepada Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau Kayak bagian pojanan. Sudah pada kenal belum dengan kata-kata yang ini? Ayo kita panggil ini dia Kak Nadi, ayo saya jawab dulu. Nah ini Kak Nadi nih, ya. Kak Fauzan. Nah itu. Kak Rizky. Itu dia. Kalau teteh-tetehnya ada di belakang ya, Teh Mutia dan Teh Dela, iya. Anak-anakku ya, hari ini kalian sudah cukup dapat vitamin D nih dari sinar matahari. Ibu mau menugaskan kalian membaca buku di rumah. Siapkan untuk hari Rabu. Karena bukunya harus dibawa, ya. Bukunya harus dibawa, terus jurnalnya harus dibuat dan dibawa hari Rabu. Ya, siap ya? Ayo dong, siap ya? Alhamdulillah terlibat gerak. Siap? Alhamdulillah. Wilujeng istirahat. Rasa pedap misalnya.
diskusi. Wassalamualaikum